Ya, teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Koko Jersey dan kali ini masih bersama dengan Bang Estu Ernesto alias Estu Santoso. Wartawan senior banget pokoknya lah. Pokoknya mah ya nggak sih? Berarti saya wartawan senior lah. Ya, di video kali ini melanjutkan perbincangan yang terdahulu sebelumnya, yaitu mengenai peluang timnas Indonesia dan kita bilang kayak seberapa besar lolos dan bagaimana peta kekuatannya gitu ya Bang? Ya. Oke. So kita mulai saja tanpa banyak cincong Bang. Oke. Ya, sambil makan marning. Ayo Bang. Oke. So timnas Indonesia dengan peta kekuatan kemarin gimana? Kita kemarin bahas lawan Indonesia ya. Di grup A. Grup A. Oke. Sekarang kita coba full bahas skuad Garuda Secara keseluruhan. Iya. Secara keseluruhan. Jadi saya melihat bahwa ya timnas Indonesia sampai konten ini dibuat, kompetisi itu belum jalan. Belum berjalan. Bahkan ini tanggal 21 November. Gosip-gosipnya sih sekitar minggu depan ya Bang ya? Minggu depan kalau sesuai dengan rekomendasi Pak Iwan Bule kan? Katanya sih waktu RUPS di awal Desember ya. Oke. Tapi belum ada iya. seseorang pun yang bisa memberi kepastian. Oh, tanggal segini belum ada ya Bang ya? Tapi kan poin utamanya yang saya bicarakan di sini bukan soal kompetisi. Apa? Soal manfaat dari kompetisi terhadap timnas Indonesia. Oke. Itu yang menurut saya yang lebih penting karena gini. Oke, coba go on, silakan. Dari 1 Oktober timnas berhenti semua. Setuju. Mayoritas pemain timnas Indonesia, terutama yang kemarin berkompetisi di Liga 1. Bukan, kemarin yang main di lawan FIFA match di lawan Curaçao. Curaçao ya. Itu kan mayoritas tidak bermain. Setuju, logikanya begitu. Karena kompetisi nggak ada. Kompetisi sudah berhenti waktu itu. Hanya yang main itu ya saya sebutinnya hanya Witan Sulaiman, Elkan Bagot, Egy Maulana. Itu pun Witan dan Egy juga tidak reguler. Rotasi ya dia squadnya. Terus terakhir di bulan Oktober Asnawi masih main, tapi kompetisi udah selesai kan di Korea. Iya, sudah selesai. Prata Marhan juga tidak pernah main, tapi sekali. Kompetisi sudah selesai. Tapi overall yang main di Indonesia pemain bisa tidak main. Jadi artinya ini adalah salah satu beban yang menurut saya kita harus ingat 2016 ketika Alfred Riedel membawa kita sampai ke final, tapi kita kalah dari Thailand ya waktu itu ya. Kita menang dramatis semifinal lawan Vietnam. Itu hampir sama dengan kondisi sekarang. Bedanya waktu itu kan dari peralihan kompetisi nggak jalan karena ban FIFA, terus ada ISC waktu itu kan. Jadi waktu itu Indonesia boleh gelar sepak bola lagi, sanksi dicabut. Ada ISC. Benar. Nah, setiap tim hanya diberi melepas 3 pemain waktu itu. Iya. Nah, kemungkinan besar sekarang itu kondisinya hampir seperti itu. Kalau kompetisi jalan, kalau kompetisi nggak jalan, lebih parah lagi dong. Pemain bisa diambil semuanya, tapi masalahnya kan match fitness segala macam. Match fitness, mental bertanding. Bukan saya tidak percaya dengan pemain timnas nggak punya mental bertanding ya, tapi masalahnya nuansa pertandingan itu penting. Itu harus diasah tiap pekan gitu ya Bang. Iya, dan posisinya sampai di bulan pertandingan pertama kita tanggal 23 ya. Indonesia itu tidak ada rencana tuh uji coba dengan tim selevel. Belum ada. Dari awal memang setelah FIFA match dalam Kroasia tidak ada uji coba. Karena di waktu itu logikanya kompetisi jalan. Fine. Ya. Jadi ini juga penting. Walaupun akhirnya STY memutuskan pulang lebih cepat dari Eropa ketika yang di Spanyol itu ya. Di Spanyol dia pulang cepat ke Bali untuk TC di Bali. Nah, ini peran penting dari seorang pelatih dan timnya tentunya menganalisa, mempersiapkan segala macam fitness segala macam. Ini penting banget di saat kondisi pemain yang misalnya nih pemain belakang kita kan yang utama di luar Elkan Bagot, itu kan Fahrudin, Rizky Ridho. Itu kan tidak merasakan atmosfer pertandingan dalam let's say 2-3 bulan terakhir gitu. Iya, taruhlah dalam 2 bulan terakhir lah. Nah, itu menurut saya itu akan menjadi something yang itu PR banget. Itu sesuatu yang itu ya PR banget Pak. Tapi Bang itu ada ketakutan nggak sih bahwasanya ini kita bicara soal match fitness sih, karena saya juga bermain football manager. Ya kalau pemain lama kita anggurin, match fitnessnya makin loyo gitu kan. Ada ketakutan nggak sih pemain yang di lokal nih tidak sanggup untuk mengikuti ritme permainan pemain-pemain yang bermain di abroad gitu? Ada sebuah ketakutan nggak gitu? Jadi ritmenya tempo gitu. Maka dari itu kan
ini tugas pelatih ini Double ya. Karena satu, sinkronisasi pemain yang bermain dan tidak bermain itu satu. Benar, itu satu. Pola permainan kita bilang dua. Pola permainan itu nanti dulu. Itu tadi kondisi stamina pemain yang tidak bermain itu harus ditingkatkan dulu. Benar. Sebelum adaptasi karena harus disamain dulu levelnya. Ketiga mental bertandingnya dulu. Mental bertanding bukan dalam artian kita takut lawan Thailand bukan, tapi kebiasaan tampil di depan ribuan orang gitu ya. Dan makanya di video sebelumnya saya bilang ketika kita kuncinya salah satunya adalah ketika kita lawan Kamboja menang. Benar. Dan saya berharap tidak kebobolan, itu insya Allah akan menjadi something yang booster banget ya untuk mental ya. Iya, itu jadi kayak imun pertama lah. Dan vaksin nih nyos gitu ya. Nah, kita tahu kan supporter kita, netizen kita kan kayak apa? Brutal. Kayak apa ketika lawan Curaçao atau mana itu ya yang waktu U20 under 20 uji coba masih apa gitu, Ronaldo Kuateh tidak bermain bagus. Iya. Itu dihujat semuanya. Dihujat habis-habisan. Padahal namanya itu uji coba, tolong dimaklumin dulu. Apalagi besok maksudnya terlepas dari apapun kita susah ya menghibur netizen ya, kalau netizen di luar tangan kita lah ibaratnya ya. Netizen itu kan wakil Tuhan, jadi menurut gua harus dimaklumi dengan kondisi seperti ini gitu. Itu yang menurut saya penting. Jadi menurut saya salah satu hal yang paling penting dalam kondisi ini adalah kita bersatu padu di awal persiapan TC mendukung Sintayong secara total. Siap support berapapun gitu ya. Iya, artinya support itu siap support itu artinya kita bahwa Sintayong akan bekerja keras, kita jangan terjadi seperti yang kemarin ya. Iya, kemarin sih? Yang bilang local pride segala macam. Maksud saya tidak perlu kayak gitu. Jadi berlada pada posisi bahwa ini Sintayong bekerja untuk timnas Indonesia, otomatis untuk negara ini dong. Iya. Nah, semuanya harus satu padu gitu loh. Demi Garuda ya, Iya, masa orang-orang kayak tokoh-tokoh ngomongin jelek, misalnya nih ya, seburuk-buruknya kita lawan Kamboja pertandingan pertama menang cuma menang tipis dan kebobolan misalnya. Itu jangan memberikan komentar jangan memberikan tekanan lagi nih ibaratnya ya. Berikan gitu. Support ya sebenarnya. Saya nggak nyebut nama yang menjelekkan atau yang nggak usah, Bang. mencirikan, tapi saya menyebut nama tukang bakso sana Bang, dekat Bang. Jangan Bang, jangan. Jadi saya justru salut sama satu orang namanya Anjas Mara. Legend. Mantan pemainnya itu ya, kalau nggak salah. Persija, dia mengatakan bahwa saya lupa tahun berapa, 2021 atau 2020, beliau bilang Sintayong udah bener di role-nya, tolong didukung. Itu kalimat penting kayak gitu. Apa ya, mental bahwasanya gini loh, ini semua demi kemajuan timnas, demi kemajuan prestasi harkat martabat bangsa gitu ya, didukung. Oke. Berat banget nih, ini omongan berat banget nih. Lu boleh benci sama Iwan Bule, lu boleh benci sama Iwan Budianto, lu benci sama pengurus PSSI. Silakan. Tapi timnas ketika sudah berdarah-darah di lapangan, bersatu padu dong harusnya. Iya. Maksudnya itu menurut gue yang diperlukan sekarang. Kenapa gue bilang seperti itu? Ya kondisinya kompetisi juga lagi nggak ada. Efek kanjuruhan kita bermasalah. Buntutnya panjang banget ternyata ya. Terus SCY bebannya tidak, ya memang dia bekerja dibayar, tapi kita lihat juga dia juga manusia. Dia U20. Ada batasan-batasannya lah ya. Dia U20. Belum lagi dia harus nanti berbagi ketika dia timnya di tahun depan banyak pekerjaan. Itu memang resiko pekerjaan, tetapi dukungan moralnya, Pak. Saat ini menurut saya timnas Indonesia itu yang dipentingkan adalah dukungan moral. Oke. Tapi gini, Pak. Ketika kita buat video ini ya. Persija sudah beberapa kali melakukan persahabatan. Kalau nggak salah melawan Bekasi FC. Kalau nggak salah juga melawan ya apa gitu, nanti saya cek lagi. Persis Solo lebih keren lagi, away sampai ke Johor gitu. Itu apa ya? Berarti itu sebuah langkah yang positif gitu ya, demi menjaga match, setidak-tidaknya demi menjaga match fitness dari pemain mereka gitu. Efeknya ke timnas ada nggak kira-kira? Apa yang dilakukan oleh klub-klub lokal ini demi sampai mengisi jeda yang tidak jelas ini begitu, Bang? Nonton Persis lawan JDT nggak? Nonton dong. Nah, lihat pemain Persis beberapa kali. Kalau lihat peluang Persis lebih baik
dibandingkan peluang JDT waktu itu. Sebenarnya. Iya. Tapi lihat ketangguhan dalam bermain. Oh iya ya. Itu maksud gua, itu yang harus diperhatiin gitu. Pemain kita itu sekarang butuh atmosfer pertandingan. Itu yang penting. Ya, karena seperti Bang Estu bilang tadi, ketika yang melawan JDT tanggungnya dia, saya juga setuju sih dengan omongan Bang Estu, kayak apa ya, kayak wah ini kalau main rutin nih udah mesti lebih penyelesaiannya lebih bagus gitu ya. Iya nggak sih? Iya. Benar. Bayangin benar. sekelas, kita nggak usah ngomongin pemain lokal ya. Sekelas pemain yang diandalkan nih, tanpa mengecilkan arti pemain lokal ya. Alexis Mesidoro. Berapa kali kemarin melakukan hal-hal yang menurut gua itu bukan Mesidoro gitu. Ya ini soal kebiasaan gitu. Kita main layangan nih ya, nggak pernah main layangan tiba-tiba diajak tarung. Bingung Gitu. Apalagi main bola sebuah tim gitu. Saya mesti ngapain nih gitu ya. Nah, dan perlu satu lagi hal yang paling penting adalah sepak bola itu unit. Ya. Kalau ada 1-2 pemain bermain jelek, ngaruhnya ke tim gitu ya, kita bilang ya. Bukan, 1-2 pemain jelek kayak Ronaldo kemarin yang dihujat. Iya. Ya sudah, toh Ronaldo akhirnya diganti kan sama Sintayong. Iya. Jangan dihujat. Kasihan tuh bocah gitu. Kasihan pemain ini gitu. Ini menurut saya gitu. Dan sama aja dengan kelakuan itu, sama aja dengan kelakuan pelatih-pelatih yang ngomongin local pride dan segala macam, yang menurut gua tidak kontraproduktif ya dengan kemajuan timnas ya. Iya. Jadi kan banyak hal-hal nih, hal yang menurut saya ngomong baik sama ngomong jelek kan bagusan ngomong baik, sama-sama keluar dari mulut. Sebenarnya. Kan? Iya. Misalnya mulut lu bau ya, lu ngomong baik sama ngomong jelek sama-sama bau. Tapi kan didengar enak ngomong baik. Logikanya. Kalau ngomong jelek, udah mulutnya bau ngomong jelek. Gitu loh. Maksud gue, timnas ini butuh disupport, dan saya berharap nanti ketika lawan Kamboja, kalau Patriot itu 80% gitu ya, boleh dipenuhin semua, supporter nyanyi sepanjang pertandingan, bikin lawan kedek. Begitu juga lawan Thailand, begitu juga ketika lawan Brunei di Malaysia. Iya, apalagi di Malaysia akan banyak tenaga kerja kita ya di sana ya. Iya. Ini udah 3 modal menurut saya yang harus dilakukan itu. Minimal itu yang bisa dilakukan oleh supporter lah ya, kita bilang ya. Paling dekat, karena kalau kita berbicara Filipina kayaknya tidak banyak ya orang kita di sana gitu ya. Ataupun kalau perlu misalnya di tengah-tengah TC, mungkin ya ini usulan aja, siapa tahu didengar PSSI gitu. Bambang Pamungkas, Firman Utina, Onario didatengin, dia ngasih motivasi adik-adiknya, misalnya kayak gitu. Ataupun misalnya Mas Widodo yang punya rekam jejak yang bagus dari timnas ya. Om Peri Sandria yang datangin mendukung. Jadi ternyata bahasanya adalah diuangkan gitu. Dimanusiakan. Iya, dan tim ini butuh itu sekarang. Karena kondisinya ya kita tahu, atmosfer pertandingan nggak ada, nyaris semua. Ya, tapi memang di antara semua faktor yang saya paling takutkan adalah tidak bisanya pemain-pemain yang tidak bertanding mengikuti ritme pertandingan level yang diingin oleh Sintayong. Itu kalau proses itu gagal, itu udah tamat aja kita, udah nggak usah, mending langsung WO aja 3 partai gitu loh, semua partai maksudnya gitu. Gue justru ya oke, itu masalah besar, tapi yang gue persoalkan adalah semoga mayoritas pemain yang dipanggil dari Sintayong ini mayoritas timnya masih berlatih. Persija masih berlatih. Persib berlatih. Persis Solo berlatih. PSS Sleman berlatih. Ya. Bali berlatih. Ya, Bali iya. Bali masih berlatih, masih coba terus. Kadang jarang nonton IG sih saya. Terus yang nggak berlatih sama sekali kan secara bersama ya, kalau Madura udah pasti nggak berlatih. Nah, Madura dari sana misalnya ya. Oh, berarti pemain-pemain yang tidak berlatih itu sebisa mungkin dihindari. Ya bukan dihindari, maksudnya gimana? Itu punya treatment yang berbeda. I see, ya paham. Dan itu gue yakin Sintayong itu lagi pusing mikirin itu ketika video ini dibuat. Dia lagi mikir untuk itu tadi ya, menyeimbangkan level itu, apalagi ada yang klub yang masih kumpul, ada klub yang sudah bubar. Ya dong, itu berat banget sebenarnya tugasnya. Saya nggak menyalahkan Madura segala macam ya. Ini pertimbangan klub sebagai sebuah unit lah kita bilang ya. Unit, sebuah perusahaan, nggak ada kepastian ya sudah. Ya ketimbang merugi lebih banyak lagi, ya wes lah, monggo gitu kan. Iya, maksudnya ini bukan soal itu ya, bukan kebijakan itu, tapi maksudnya si per individu pemain ini. I see. Jadi menurut saya timnas Indonesia saat ini yang dibutuhkan adalah dukungan moral dari tim pelatih. Menurut saya bagaimana menciptakan atmosfer pertandingan, istilahnya memanaskan dia, manasin otot, muscle memory dan tetek bengek yang teknis lah kita bilang gitu ya. Iya, terutama mental segala macam gitu sih. So,
Setuju nggak? Setuju banget. Apalagi tadi kan saya sudah bilang, saya lebih ke teknisnya ya bang. Iya. Karena memang saya main football manager gitu, jadi kayak wah berat juga ya. Bener-bener untuk ngebangkitin match fitness itu beberapa pertandingan loh butuh. Berarti yang mana logikanya kalau beberapa pertandingan beberapa minggu dong. Nah itu yang bener-bener ya PR banget sih untuk Sintayong sebenarnya. Oke, sebelum kita menutup nih bang, Iya. menurut abang seberapa jauh timnas Indonesia bakal melaju di AFF kali ini bang Estu? Kalau saya harapannya sebagai pendukung timnas Indonesia yang sayang sama negara ini ya tentunya. Ya. Saya pengennya tahun ini adalah juara, terlepas dari kondisi apapun ya. Amin. Tapi kalau ngomong prediksi, Ya kayak realistisnya ya, realistisnya. coba. Kita lolos fase grup dulu. Baru kita berbicara yang lain. Ya, Maksudnya kita lolos fase grup, kita melihat kondisi tim kita, baru Iya. nanti ya mungkin nanti akan ada konten lagi ya. Iya nggak? Iya. Bisa jadi nggak? Iya. Oke, so kalau saya sih ya saya sudah omongan saya sudah ditolong nih semuanya nih. Memang kita lihat dulu, kita step by step. Nggak ada yang namanya kita langsung mimpi juara terlalu muluk lah bang ya. So ya kita lihat dulu grup, perform bagus, perform tidak. Di sana kita menentukan optimisme kita selanjutnya gitu. Yes. So ya itu dia bacotan / omongan / panditeri dari kami berdua. Sok-sokan pandit edisi kedua ini berbicara mengenai kondisi timnas tadi ya bang ya. Iya. So yang pastinya harapan terbaik untuk timnas Indonesia melaju sejauh mungkin di Piala AFF tahun 2002 ini. Ya dan sekian, sampai jumpa lagi di sok-sokan pandit sesi selanjutnya.